Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu tidak menikah ternyata, bujang. Beliau lebih memilih untuk fokus pada ilmu daripada menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, mulai lagi bersama saya. Kali ini di buku Mengikut Nabi atau Ulama. Judul terakhir ya Lor ya. Judulnya adalah Ulama-Ulama Bujang, halaman 159 bagi yang punya bukunya. Di suatu Jumat, saya mendapatkan jadwal khutbah Jumat di gedung salah satu perusahaan yang berada di daerah Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Yang saya sayangkan, gedung hitam besar menjulang tinggi dengan 50 lantai dan 4 lantai. Basement itu hanya mempunyai musola di basement 1 gedung tersebut. Kalau hari Jumat, musola diperbesar untuk memuat jemaah sholat Jumat dengan memangkas beberapa petak area parkir. Alhamdulillah, area tersebut bisa memuat lebih dari 1.000 jamaah. Tapi bukan itu yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang akan dibahas ialah perbincangan saya yang terjadi setelah sholat Jumat itu dengan beberapa pihak manajemen kantor di kantin gedung. Salah seorang pegawai bertanya, "Anak udah berapa, Ustadz?" Saya jawab, "Belum, saya masih single." Ketika itu, memang saya masih sendiri dan belum berkeluarga. Tiba-tiba, pegawai yang duduk di sampingnya sambil menunjuk ke arah pengurus DKM yang berada di samping saya, dengan sambil senyum, ia berkata, "Wah, kita kecolongan nih. Besok-besok khotib nggak boleh bujang. Ini harus yang sudah menikah, hehe." Kemudian ia menoleh ke saya, "Ustadz kok masih bujang? Menikahlah Ustadz. Bukankah itu perintah agama?" Saya tersenyum sambil mengangguk ya. Entah serius atau tidak, yang pasti setelah itu saya dan DKM masjid yang tadi ditunjuk-tunjuk dengan telunjuknya pun tersenyum dengan sedikit tertawa. Tapi walaupun tertawa, saya kok merasa nggak enak hati mendengar perkataan orang tersebut. Saya bingung, apa kaitannya khutbah Jumat dengan status khotib, sudah menikah atau belum? Memang harus diakui, sebagai seorang muslim, menikah itu adalah pekerjaan mulia dan orang yang menikah itu dimuliakan oleh syariat ini. Banyak dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tentang pentingnya dan keutamaan seorang yang sudah menikah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang sudah menikah berarti ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Memang begitu. Tapi kaitan khutbah yang berisi pesan dan ilmu agama haruskah disampaikan oleh yang sudah berstatus menikah? Tidak bolehkah seorang bujang menyampaikan ilmu yang ia dapat? Ternyata banyak ulama yang membujang sampai akhir hayatnya. Jadi ingat kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang judulnya Al-Ulama Ul-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama bujang yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Dalam buku ini, selain beliau menyebutkan beberapa ulama masyhur yang sampai akhir hayatnya belum menikah, tapi selain itu, di bab awal beliau menulis apa sebab ulama-ulama tersebut lebih mendahulukan pencarian ilmu dan membagikannya kepada umat dibanding harus menikah. Disajikan pula beberapa pemaparan ulama-ulama terdahulu tentang menikah dan pencarian ilmu. Yang kalau kita amati, memang ulama yang disebutkan dalam kitab ini bukan berarti mengharamkan diri mereka untuk menikah. Akan tetapi ada tuntutan syariah yang lebih besar dibanding harus menikah. Karena tidak menikah bukan berarti tidak mau menikah kan? Dan harus diketahui pula bahwa menikah itu hukumnya tidak berada pada satu level hukum. Ya, memang asal hukum menikah itu sunnah. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menikah itu sesuai dengan kondisi si muslim itu sendiri. Ia bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi makruh dan malah haram. Jadi jangan sampai kita salah mempromosikan atau memasarkan serta menggembur-gemburkan nikah kepada orang yang salah. Bukan maksud menyetarakan diri ini dengan ulama-ulama tersebut. Lah emang saya ini siapa? Ilmu masih cetek. Baca kitab masih ngeja. Udah mau menyetarakan diri dengan beliau-beliau. Bukan juga mau mengkampanyekan untuk tidak menikah. Na'udzubillah, Allah maghfirli. Tapi hanya sekedar memberitahu bahwa ilmu agama yang banyak kita dapat dan sampai ke telinga kita sampai sekarang itu ternyata diwarisi oleh para bujangan. Sebut saja Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Imam Nawawi Ad-Dimashqi, beliau adalah ulama
pada jajaran tertinggi mazhab Syafi'i. Banyak karya-karya beliau yang fenomenal, diantaranya Al-Majmu', Syarah Sahih Muslim, Minhajul Abidin, Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi. Ada lagi Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau yang ijtihadnya dalam berbagai masalah syariah banyak diikuti oleh hampir mayoritas ulama sejagat raya ini. Ada lagi Syekh Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf yang terkenal dengan keahliannya dalam berbahasa Arab tanpa merusak kaidah yang ada. Para ahli bahasa Arab tentu kenal dengan beliau yang karyanya dalam bidang ilmu balaghah dan kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab lainnya banyak menjadi rujukan sampai sekarang ini. Dan masih banyak lagi ulama yang sampai akhir hayatnya belum pernah merasakan pelaminan bersama istri atau suami. Tapi siapa yang meragukan kalau beliau-beliau sudah dipersiapkan oleh Allah dengan pasangan pengantin yang jauh lebih indah dibanding yang ada di dunia ini berkat ilmu dan manfaat beliau-beliau itu yang dirasakan oleh umat. Jadi, kalau bermasalah dengan ilmu agama yang disampaikan oleh seorang bujang, harusnya kita juga merasa risih dengan ilmu syariah yang selama ini kita dapat, karena banyak juga diwarisi dari para ulama bujang. Bukan masalah bujang atau tidak, tapi masalahnya apakah berkompeten dalam menyampaikan masalah agama atau tidak. Wallahu a'lam.